Pemirsa, itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Firly berhentilah. Dan sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Abdul Qohar. Mas Abdul Qohar, selamat malam. Selamat malam. Dari segala drama yang ditampilkan oleh Ketua KPK Firly Bahuri, apa pesan yang mau kita sampaikan dengan judul Firly berhentilah, Mas Qohar? Tidak ada ruang lagi bagi Firly untuk mengelak. Sudah terlalu telak fakta yang ada. Selain itu, beberapa bukti-bukti sudah nyata bahwa dia setidak-tidaknya melanggar etik. Maka ketika dia sudah melanggar etik, itu mestinya ya mundur. Tetapi ketika dia mencoba untuk terus melawan, setelah 47 hari kasusnya naik dari penyelidikan menjadi penyidikan, setelah melalui drama 3 kali pemanggilan dengan 2 kali mangkir, plus 2 kali gelar perkara, maka akhirnya toh dia jadi tersangka. Karena itu yang pertama, yang terbaik bagi Firly adalah mundur. Berhenti untuk melawan, berhenti untuk selalu menyatakan bahwa dia tidak bersalah, berhenti untuk menyatakan menjadikan KPK sebagai tameng seolah-olah dia sedang diserang balik oleh koruptor, dan berhenti dari semua alasan-alasan yang mestinya membuat dia akan semakin berada dalam posisi yang tersudut. Jadi jalanilah proses hukum, hadapilah proses hukumnya dengan jantan. Ya, dengan kesatria bahwa dalam posisi seperti ini sebetulnya dia sudah tidak layak lagi untuk berada pada posisi jabatan. Ketua KPK. Dia harusnya menimbang, berkontemplasi lah. Nah, kalau dia tetap tidak mundur, maka ada mekanisme. Mekanismenya adalah Presiden mengeluarkan Kepres memberhentikan Ketua KPK. Kalaupun toh itu tidak bisa dilakukan, ya tentu saja dia akan terjerat dengan proses hukum yang akan lebih ribet. Karena apa? Sebentar lagi polisi akan menangkap. Karena dalam posisi dia sebagai Ketua KPK, ada potensi bagi dia untuk menghilangkan barang bukti, untuk keluar dari jerat kasus ini, bahkan mungkin ya dia akan bersembunyi lagi kemana. Nah, tetapi sebelum sampai pada tahap-tahap itu, maka paling pas adalah hadapi ini. Maksud dia kalah sama beberapa tokoh yang nyata-nyata mengatakan saya mundur. Syahrul Yassin Limpo mengatakan saya mundur dan saya akan fokus pada kasus ini. Nah, saatnya sekarang Firly juga membuktikan hal yang serupa, apalagi dia adalah ketua lembaga anti rasuah. Bang Qohar, tapi jangankan mundur seperti desakan publik ya. Firly lewat kuasa hukumnya bahkan mengatakan akan melawan status tersangka ini dengan azas praduga tidak bersalah, status tersangka yang dikatakan dipaksakan, termasuk alibi bahwa barang bukti tidak pernah ditunjukkan. Ya, karena itu kepolisian harus bergerak cepat. Dengan cara apa? Menangkap Firly Bahuri, membawanya ke tahanan, menahan sebagaimana publik ya. Yang lain. Jadi hukum harus setara, equal untuk siapapun termasuk untuk Firly Bahuri. Tidak boleh ada hukum yang berbeda yang berlaku antara satu sosok dengan sosok yang lainnya. Baik, Mas Qohar, berkaitan dengan status tersangka dari Ketua KPK Firly Bahuri, kita dengarkan tanggapan dari Abraham Samad dan juga Novel Baswedan berikut ini. Kita mengikuti proses penyidikan yang dilakukan Firly nyata-nyata menghambat proses pemeriksaan. 3 kali mangkir. Ya. Ini adalah salah satu contoh, salah satu indikator bahwa Firly melakukan penghambatan terhadap pemeriksaan perkara ini. Oleh karena adanya indikasi menghambat jalannya pemeriksaan yang nyata-nyata tidak bisa lagi dibantah, maka sudah cukup bukti dan alasan untuk Kapolri atau kepolisian dalam hal ini untuk segera mengeluarkan surat penangkapan terhadap Firly. Kenapa Firly harus ditangkap? Agar supaya dia tidak melarikan diri, dia tidak mempersulit jalannya pemeriksaan, dan dia tidak menghilangkan alat bukti. Selama ini menyampaikan kritik kepada Dewan Pengawas, karena Dewan Pengawas sangat jauh dari harapan untuk melakukan tugas dan kewajibannya melakukan pengawasan. Tapi dalam kasus ini tentunya kita bisa lihat, salah satu-satunya yang menjadi harapan untuk bisa melihat dengan lebih jelas ke KPK adalah Dewan Pengawas. Hari-hari kemarin kita melihat Dewan Pengawas begitu takutnya sama Firly Bahuri. Karena banyak kasusnya Firly Bahuri tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu sekarang apakah Dewan Pengawas mau menyelesaikan tugasnya dengan label sebagai seorang pengecut? Tentu ini suatu hal yang sangat memalukan. Maka Dewan Pengawas harusnya bisa mengambil peran.
Baik, Mas Kohar, satu kembali ditekankan bahwa pentingnya Firly untuk segera diproses, ditangkap, menjalani proses hukumnya. Lalu kemudian kritik yang disampaikan oleh Novel Baswedan soal Dewan Pengawas yang harusnya, kan kita sudah tahu bahwa ini bukan pertama kali aduan, banyak sekali aduan yang masuk kepada Firly dan seakan-akan hanya melanggar etik ringan dan lain-lain. Itulah yang membuat KPK sebagai institusi terancam rontok. Nah, ketika meruahnya itu runtuh, maka pada sisi itu siapa lagi yang bisa dipercaya? Bayangkan, Afi, sebuah lembaga anti korupsi, ketua lembaga anti korupsi, dia menjadi tersangka kasus korupsi, kasus gratifikasi, ini ada kasus bahkan suap, ada satirnya pemerasan. di media sosial, KPK itu bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi Komisi Pemerasan Korupsi. Nah, itulah yang kemudian membuat publik, ini kan berarti tingkat kegeraman publik sudah luar biasa. Karena itu tidak ada cara lain bagi kepolisian untuk segera menangkap, karena ini proses sudah berjalan, dan pada titik tertentu, ya Presiden harus segera mengeluarkan kepres memberhentikan kalau Firly telak-telak menyatakan akan melawan. Oke, baik. Mas Kohar, kita harus jeda sambil kita menantikan kepres dikeluarkan oleh Presiden soal pemberhentian Firly sebagai Ketua KPK. Bagaimana dengan kasus-kasus yang ditangani oleh KPK? Kita dengarkan tadi Alexander Marwata mengatakan Firly masih ikut dalam rapat yang ada di KPK. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Mekanisme formal yang diatur kan seperti itu. Surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Polri disampaikan kepada Presiden. Kemudian dari situ aturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu dijalankan. Itu penetapan sebagai pemberhentian sementara dan juga dikeluarkan dalam bentuk. Ya, baik Mas Kohar, kita lanjutkan sambil tadi menunggu proses kepres yang dikeluarkan oleh Presiden. Kita sedikit kilas balik bahwa ini prosesnya terbuka, ternyata adanya tindak pemerasan dari Firly Bahuri adalah berawal dari nyanyian mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Yang sempat kemudian semua pihak masih bingung, lalu kemudian buktinya apa, dan ternyata hari ini proses hukum membuktikan bahwa benar terjadi pemerasan itu terhadap Syahrul Yassin Limpo. Bagaimana ke depannya? Apakah masih ada juga peluang pihak-pihak yang mungkin merasa dirugikan terhadap proses di KPK, terutama Firly Bahuri, akan bersuara menurut Mas Kohar? Iya, mestinya ketika proses itu dilahirkan dari sebuah proses yang cacat, maka pihak yang dirugikan itu bisa melakukan gugatan, yang gugatan itu berpotensi juga untuk bisa membebaskan dia. Karena apa yang dia lakukan, apa yang dia kemudian akui, itu merupakan bentuk dari sebuah tekanan. Apa yang dilakukan oleh Firly dengan memeras, blackmail, itu kan juga bentuk tekanan. Nah, pada posisi itu mestinya para pihak perkara ini harus didudukkan kembali. Tetapi yang paling penting, Afi, adalah bahwa ini adalah luka borok yang paling menganga di KPK. Dalam kepemimpinan Firly kita mencatat skor KPK jeblok. Dari 38 menjadi 34, penurunan terburuk sejak reformasi. Skornya itu, indeks persepsi korupsinya. Nah, artinya apa? Dari sisi skor buruk, lalu dari perilaku buruk, dan dari institusi itu juga buruk. Berkali-kali Firly dilaporkan dan selalu lolos. Sekali-kalinya mendapatkan teguran tertulis yang sangat ringan. Nah, ketika ada seorang Syahrul Yassin Limpo yang berani menyampaikan secara terbuka bahwa dia berada dalam posisi diperas, baru kemudian Firly tidak bisa berkelit lagi. Meskipun sempat melakukan sejumlah perlawanan, meskipun pula membentuk opini bahwa ini adalah serangan balik bagi koruptor. Tetapi publik sekarang sudah sangat cerdas. Publik tidak bisa dikelabui lagi bahwa fakta-fakta yang tersaji di depan mata sudah sangat telanjang. Itu artinya kalaupun toh sebetulnya pidananya belum terbukti, secara etik Dewas sudah bisa melakukan penalti terhadap Firly, tetapi
Mengapa itu tidak segera dilakukan? Itu lagi juga menjadi bahan pertanyaan. Karena itu kalau maruah KPK ingin ditegakkan, maka ini harus dibereskan semua dalam tempo yang menggunakan secepat-cepatnya. momentum ini untuk membersihkan marwah dari KPK. Ya. Baik, kita akan bahas Mas Kohar lanjutannya bagaimana dengan penanganan kasus di KPK. Lalu bagaimana dengan 4 komisioner lainnya. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, ini kami tampilkan hasil polling yang kami lakukan di aplikasi X @Metro TV. Dengan Firly ditetapkan sebagai tersangka, apakah sudah seharusnya Presiden memberhentikan Firly dari KPK? Hampir bulat, Mas Kohar. Yang mengatakan ya harus diberhentikan 96%, hanya 4% yang mengatakan tidak. Lalu apa tanggapan dari netizen? Kami bacakan dari @Johnson, diberhentikan dan langsung dipenjara agar tidak menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Desakan untuk memberhentikan Firly begitu kuat ya, Mas, dari tokoh publik dan juga masyarakat. Mas Kohar, bagaimana dengan penanganan kasus di KPK mengingat bahwa proses Kepres masih menunggu waktu dan Firly jelas tidak mau mundur, bahkan mengatakan akan melakukan perlawanan? Ada sejumlah penyidikan di KPK, ada direktorat penyidikan dan seterusnya, dan mereka lah yang memproses semuanya. Pemberhentian atau katakanlah mundurnya Firly itu tidak akan mempengaruhi proses penyidikan meskipun jumlah mereka yang komisioner menjadi berkurang, tetapi proses tetap jalan terus. Selama ini kita pernah punya kasus ketika Antasari Azhar dijadikan tersangka dan dia dicopot, diberhentikan, masih tetap bisa jalan. Akan ada gangguan, tetapi itu tidak lantas semuanya kiamat. Tapi Firly tidak bisa mengikuti proses sidang apapun harusnya seperti kan? itu. Dan itulah yang seperti mekanisme yang dilakukan ketika Dewan Pengawas, ketika Mahkamah Kehormatan MK itu memberhentikan Anwar Usman dan menjadikan dia hakim non palu, kira-kira gitu ya. Tidak boleh menangani perkara karena dugaan konflik of interest. Hal serupa mestinya juga terjadi pada KPK. Itu kalau ingin KPK tetap ada di hati masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat. Itu menjadi catatan semua pihak, termasuk juga Firly Bahuri. Terima kasih banyak Mas Kohar untuk diskusi kita pada malam hari ini, dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di editorial malam esok hari. Selamat malam, sampai jumpa.